Baik, kita mulai pembahasan hari ini tentang regresi linier sederhana ya. Sebenarnya konsep dasar atau sebelum mempelajari regresi ini kan kita kemarin sudah mempelajari korelasi ya. Tetapi korelasi itu hanya melihat keterkaitan antara variabel X dan Y. Dalam artian keterkaitannya itu adalah hubungan tanpa melihat sebab akibatnya. Nah, di regresi ini kita akan mulai melihat sebab akibat dalam arti sebab akibat ini nanti teman-teman bisa melihat pengaruh antar variabel dependen dan independen ya. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini masih di dua variabel gitu ya, bivariat, yaitu ada X dan ada Y. Gitu ya. X itu adalah variabel independen gitu kan. Y itu adalah dependen. Nah, diagram pencar atau scatter plot kemarin sudah kita pelajari juga di korelasi karena biasanya ini bisa menjadi indikator awal bagi kita untuk untuk melanjutkan analisis suatu variabel, apakah akan bisa atau akan dilanjutkan dengan regresi atau tidak. Karena sebelum kita melihat kalau di awal sudah tidak ada hubungan, ngapain kita melanjutkan ke regresi gitu kan? Hubungan saja sudah tidak ada, apalagi ada hubungan sebab akibat atau melihat pengaruh gitu ya. Nah, kemudian variabel yang diteliti itu bisa bivariat atau sederhana ya, di sini istilahnya kita hanya satu variabel bebas gitu ya, variabel independen, dan satu variabel Y atau variabel dependen gitu ya. Nah, ada variabel X dan ada juga yang banyak variabel X-nya dan satu variabel Y-nya. Nah, ini disebut dengan analisis regresi linier berganda atau multiple regression. Nah, poin yang kedua ini nanti teman-teman akan pelajari di pembelajaran analisis regresi. Kalau tidak salah tingkat 3 gitu ya. Sekarang teman-teman baru belajar dengan satu variabel bebas. Nah, bentuk regresi ini ada regresi linier dan tentunya ada non-linier. Kalau regresi linier, plot pasangan X, variabel X dan Y-nya membentuk persamaan linier atau garis lurus ya. Dan non-linier ini adalah pola dari diagram pencar yang dapat diperkirakan atau dianggap membentuk persamaan polinomial gitu ya. Bisa eksponensial, logaritma, ataupun yang lainnya. Intinya dia tidak membentuk garis lurus gitu ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membatasi bahasan regresi liniernya pada regresi linier sederhana gitu ya. Beberapa asumsi dalam penetapan persamaan regresi serta akan mempelajari koefisien determinasi gitu ya. Oke, kemudian di sini ada beberapa kejadian atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kajian kita ya. Ada jenis kejadian deterministik. Nah, kalau kajian deterministik ini kejadian yang derajat kepastiannya itu cukup tinggi gitu ya. Sehingga fungsinya dapat dibuat dengan pasti. Ketika misal contohnya sebuah toko menjual alat tulis atau buku tulis seharga 2.000 per buah. Kalau mau membelinya 3 atau 4 ya tinggal dikalikan. Berarti kan ini sudah jelas gitu ya, sehingga fungsi ini disebut dengan fungsi deterministik. Tapi tidak selamanya kejadian dalam kehidupan sehari-hari itu ataupun dalam kajian tersebut semuanya pasti gitu. Nah, ada kejadian yang disebut dengan kejadian stokastik. Nah, kejadian yang menjadi unsur ketidakpastian. Jadi ada ketidakpastian. Contohnya misalkan di sini satu orang mahasiswa lama belajarnya 1 jam per hari. Di sini lama belajar mandiri ya, maksudnya IPK-nya 3. Sedangkan yang 2 jam 3,1.
yang 3 jam 3,5. Nah, bagaimana rata-rata mahasiswa yang belajarnya 4 jam per hari? Apakah kemudian dia jadi akan 3,6, akan jadi 3,7, atau bahkan mungkin jadi 3,4? Nah, kita kan tidak tahu. Di sini tidak terlihat kelipatannya, misalnya kalau secara sederhananya, tidak ketika 1 jam 3, maka ketika 2 jam jadi 6, kan nggak begitu gitu ya. Atau misalkan ketika 1 jam 3, ketika 2 jam jadi 3,1, ada selisih 0,1, maka kalau 3 jam jadi 3,2, kan tidak seperti itu juga gitu ya. Berarti di sini ada ketidakpastian sehingga kita perlu alat prediksi lain atau alat untuk menduga yang lainnya gitu ya. Tidak bisa langsung dibuat dalam suatu persamaan. Nah, dengan adanya ketidakpastian dalam suatu kejadian atau hubungan, ini menyebabkan penelitian atau kajian hubungan antar variabel tidak hanya sekedar untuk mengetahui keeratan dan arah hubungannya saja, tetapi di sini tentu kita perlu informasi terkait pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya juga menjadi penting. Ya. Perkiraan di sini ini merupakan suatu variabel di masa mendatang ataupun perkiraan nilai suatu variabel akibat perubahan nilai variabel lainnya. Ini merupakan hal yang sering kita amati. Jadi di sini pengaruh variabelnya itu bisa dalam dua kondisi. Bisa perkiraan untuk memprediksi kejadian yang akan datang atau di masa datang, atau bisa untuk perkiraan atau prediksi atau menduga akibat perubahan variabel tersebut itu akan bagaimana gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian meneliti bentuk hubungan antar variabel. Variabel yang menentukan atau disebut dengan variabel bebas. Jadi di dalam regresi ini kita akan mengenal adanya variabel yang menentukan atau variabel bebas gitu ya, dengan notasi X, dan variabel respon dengan atau variabel tak bebas dengan notasi Y. Nah, X itu bisa dengan nama lainnya adalah variabel independen, dan Y ini adalah variabel dependent. Ya. Harus dipastikan hubungan dua variabel tersebut itu bersifat kontekstual, seperti yang saya jelaskan di pertemuan atau penjelasan sebelumnya, bahwasannya kita bisa saja mencari atau menghitung skor ataupun besarnya pengaruh atau hubungan antar dua variabel. Apapun itu bisa, tapi kan harus bermakna. Sehingga apa yang kita cari hubungannya itu harus bersifat kontekstual, dalam artian ada dasar pustakanya, ada teori akademisnya gitu ya. Kita tidak sembarang tiba-tiba misalkan pengaruh angin kencang terhadap jumlah kematian. Ya ada, kalau kita hubungkan bisa saja angin kencangnya bikin roboh rumah atau apa gitu kan. Tapi tidak secara langsung. Nah, itu kan nggak bisa kita pertanggungjawabkan. Tetapi misal seperti tinggi badan itu sebagai variabel penentu berat badan gitu kan ya. Oke, itu nyambung, ada teorinya gitu ya, seperti itu. Atau semakin gencar promosi maka tingkat penjualan naik gitu kan, melihat hubungan antara frekuensi promosi dengan jumlah penjualan. Itu kan ada juga teorinya seperti itu ya. Nah, meneliti dua hubungan variabel ini berguna mengetahui arah hubungannya juga, baik dia positif ataupun negatif gitu ya. Dengan persamaan regresi, kita dapat melakukan prediksi besaran Y untuk nilai X tertentu yang sudah diketahui, bisa saja gitu ya. X memengaruhi Y, tidak sebaliknya. Jadi di regresi ini tidak berlaku dua arah, hanya berlaku satu arah ya. Dalam artian tidak kemudian ketika X mempengaruhi Y, maka ketika Y-nya diubah menjadi X gitu ya, berarti Y mempengaruhi X. Tidak begitu. Lain dengan kemarin korelasi. Kalau korelasi itu iya. Kenapa? Karena kan korelasi itu tidak ada dia dependen ataupun independen.
Bahkan kalau kalian mungkin di tutorial atau di apa itu namanya bersama dosen pendamping gitu ya, teman-teman biasanya diperkenalkan dengan penggunaan Excel. Nah, ketika menggunakan Excel ataupun SPSS ataupun software yang lain, maka matrik korelasi antara X dan Y dengan X nilainya itu akan sama. Seperti itu ya. Nah, pembahasan regresi tidak bisa dipisahkan dari korelasi. Ya, karena kan sebelum kita sebab akibat, tentu kita harus melihat apakah ada hubungan atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita mengenal tadi ada variabel bebas atau independen. Dia adalah variabel yang menjelaskan, dan variabel tak bebas atau dependen itu adalah variabel yang dijelaskan. Untuk menentukan mana variabel penjelas dan mana variabel yang dijelaskan, ini diperlukan pemahaman ilmu yang mendasari terjadinya kedua variabel tersebut. Atau sekurang-kurangnya diperlukan akal sehat. Tapi tetap kita sebagai akademisi, common sense itu tidak cukup gitu ya. Tetap harus ada dasar akademis atau dasar literatur yang mendasari kajian kita. Contohnya di sini variabel pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan ilmu ekonomi, variabel pendapatan merupakan variabel penjelas untuk variabel pengeluaran karena yang menentukan besarannya pengeluaran adalah pendapatan gitu ya. Nanti teman-teman bisa cari contoh yang lain. Nah, untuk diagram pencar ini sedikit mengulang ya. Ini adalah alat untuk melihat atau mendeteksi awal ada tidaknya hubungan antar variabel gitu ya. Sehingga secara deskriptif atau secara visual kita bisa menyatakan ada tidaknya serta memperkuat bukti adanya hubungan sebab akibat antar variabel dari suatu teori atau penelitian sebelumnya gitu ya. Digunakan sebagai dasar penentuan model hubungan antar dua variabel ya. Karena tadi kalau misal tidak ada hubungan, maka kemudian ya kenapa kita harus capek-capek mencari pengaruh gitu ya. Bu, apakah cukup dengan diagram pencar? Kembali ke materi minggu lalu. Kalau dari diagram pencar tidak membuat kita ragu, bisa kita meyakininya ya boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau kurang yakin ya lebih baik dihitung koefisien korelasinya atau bahkan keduanya tetap saja dihitung untuk lebih meyakinkan kita akan suatu kajian tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya nah diagram pencar ini cara membuatnya sudah saya jelaskan di minggu lalu. Oke, ini pun sudah ya, ini sedikit review. Sekarang di analisis regresi linier. Nah, bentuk regresi linier itu atau garis lurus, kita bisa, oke, kita lihat dulu bentuk umum dari regresi linier sederhana. Y sama dengan alfa, tambah beta X, tambah E gitu ya. Alfa dan beta adalah parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi. Jadi kita tidak tahu berapa besarnya alfa dan beta ini. Dan E adalah komponen ketidakpastian atau error atau disebut juga residual. Nah, cara mencari residual, kita harus tahu dulu Y-cap. Nah, estimasi untuk regresi linier. Y-cap sama dengan A ditambah B kecil X. Nah, B itu adalah regresor, estimator untuk beta, dan A itu adalah konstanta, estimator untuk alfa. Kembali ke pemahaman awal, parameter itu kan kalau kita di populasi, data kita populasi. Kalau data kita populasi, ya kita tidak melakukan pendugaan atau tidak mencari Y-cap, ya sudah berarti yang kita peroleh adalah Y sama dengan alfa, tambah beta, tambah X, tambah error gitu ya. Tapi kan kita jarang dan sulit sekali mendapatkan data populasi.
Maka kemudian kita melakukan estimasi. Nah, estimasi ini biasanya kita dengan data sampel ya. Sehingga di sini tandanya sudah lain lagi, pakai topi, Y-nya pakai topi. Kalau teman-teman mau pakai alfa dan beta, tidak pakai A dan B, alfa dan betanya juga pakai topi. Karena ini adalah estimasi gitu ya, sebagai dugaan untuk memprediksi atau mengestimasi nilai populasi gitu ya. Nah, setelah mendapat Y dan Y cap, itu kita akan mendapatkan nilai error. Bu, apakah ketika di populasi errornya itu tidak ada? Cenderung tidak ada. Karena kan kita data yang sebenarnya ya, dalam artian data populasi gitu sebenarnya di sini. Nah, gini, bagaimana cara menentukan atau mengurangi atau mengestimasi dari nilai alfa dan B, A dan B sedemikian rupa sehingga E-nya menjadi 0 gitu ya. Nah, ini terdapat beberapa cara untuk mengestimasi besaran A dan B ini, yaitu yang pertama dengan freehand method. Freehand method atau metode tangan bebas, dan ini sudah, saya yakin teman-teman sudah pernah belajar di persamaan garis gitu ya, ketika SMP bahkan. Metode setengah rata-rata gitu, kemudian ketiga metode kuadrat terkecil MKT atau ordinary least square gitu ya, atau OLS. Nah, untuk cara yang pertama freehand method, di sini persamaan garis Y cap sama dengan A ditambah BX diperoleh dengan membuat persamaan garis lurus secara bebas sesuai dengan perasaan atau feeling untuk bisa merefleksikan hubungan garis lurus berdasarkan diagram pencar yang ada. Nah, ambil 2 titik dari diagram pencar gitu ya. Buat persamaan garis lurusnya berdasarkan 2 titik yang dipilih tersebut. Contohnya seperti ini. Kita pilih 45 dan 10, 12. Kita baca dulu soalnya, sorry. Misalkan X adalah persentase kenaikan biaya iklan dan Y adalah persentase kenaikan hasil penjualan. Ya, misalkan sebaran titiknya ada sebanyak yang ditampilkan di tabel gitu ya, 1 dengan 2, 2 dengan 4, dan seterusnya. Nah, misalkan titik X dan Y yang kita ambil untuk membuat persamaan itu adalah 45 dan 10, 12. Nah, kita buat dulu scatter plot-nya gitu ya. Karena kita untuk melihat apakah memang benar ada hubungan gitu ya sebelum melihat sebab akibat atau keterkaitan antara dua variabel yang menyatakan pengaruh gitu ya. Nah, kita coba 45 dan 10, 12. Nah, di sini tadi persamaannya adalah Y cap sama dengan A ditambah BX gitu ya. Oke. Sebentar. Nah, di sini tadi kita ambil contoh yang ini ya, 4,5 dan 10,12. Nah, di sini kita masukkan Y-nya 5, kan Y sama dengan A plus BX. 5 sama dengan A ditambah 4B. Yang ini 12 sama dengan A ditambah 10B. Hitung nilai A dan B-nya. Hitung nilai A dan B. Kita eliminasi A-nya gitu ya. Karena kan dia koefisiennya sudah sama. Nah, didapat nilai B sama dengan 7/6 atau 1,17. Dan A tinggal kita masukkan nilai B ke salah satu pernyataan atau persamaan, ke salah satu persamaan, maka didapatlah nilai A 0,33.
Nah, setelah didapat nilai A dan B, maka masukkan ke dalam persamaan Y cap sama dengan 0,33 ditambah 1,17X. Oke ya, ini dengan freehand method. Seperti ini kita lihat hasil estimasi menggunakan freehand method. Nah, di sini kan tadi X1 kita ngambilnya 45 sama 10, 12 ya. Yang 45 kemudian 10, 12. Nah, bagaimana cara mendapatkan E? Tadi kan Y cap dikurangi Y dikurangi Y cap ya. Y cap dikurangi Y. Y cap dikurangi Y. Nah, Y cap-nya kan persamaannya sudah ada. Kita masukkan nilai nilai X-nya gitu ya. X-nya 1. Maka nanti didapat 1,5. Nah, setelah didapat nilai Y cap-nya 1,5 dikurangi 2, itu min 0,5 dan seterusnya. Dihitunglah rata-rata dari E-nya ternyata minus 0,174. Ini besar ketidakpastiannya atau errornya atau residualnya gitu ya. Oke, kemudian kita buat persamaan garisnya sehingga dari scatter plot yang tadi kita coba bantu membuat garis linearnya dan di situ akhirnya kita mendapatkan persamaan garis sesuai dengan hasil freehand method. Itu Y cap sama dengan 0,33 ditambah 1,17X gitu ya. Nah, cara yang kedua, metode setengah rata-rata. Berbeda dengan metode ini membatasi si pembuat persamaan regresi untuk mengestimasi persamaan garis sesuai dengan aturan berikut. Nah, membagi kelompok pasangan data X, Y tadi menjadi 2 kelompok yang kurang lebih anggota masing-masing kelompoknya sama banyak. Ini agak sedikit ribet ya dibanding dengan yang freehand method. Nah, menghitung rata-rata X dan Y untuk setiap kelompok sehingga diperoleh 2 titik rata-rata. X bar Y barnya nanti ada 2. Nah, setelah dapat nilai X bar Y barnya, maka kemudian kita buat persamaan regresinya. Oke, kemudian hitung A dan B berdasarkan kedua persamaan tersebut. Nah, kita lihat tadi data masih sama, datanya kenapa jadi di sini. Nah, masih sama ya datanya yang tadi. Karena di metode setengah rata-rata ini harus membagi 2 data, maka kita bagi 2. Kebetulan di sini ada 8 sehingga 44 gitu ya. Nah, dari kelompok yang baru itu kita hitung rata-ratanya. Seperti X-nya 3 tambah 4 tambah 5 berarti 7, 7 tambah 5, 12, bagi 4, 3. Berarti X bar 1, 3. Dan seterusnya. Kalian sehingga mendapat X bar 1, Y bar 1, X bar 2, dan Y bar 2. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini setelah kita dapat nilai rata-rata tadi, ini kan ya, sudah dapat 3, 4,5, 9,5, dan 11. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Y bar sama dengan A tambah B X bar gitu ya. Nah, Y bar tadi 4,5 sama dengan A tambah 3B gitu ya. Y bar yang kedua 11 tambah sama dengan A ditambah X bar 2-nya 9,5. Didapatlah nilai B-nya 1. Kalau nilai B-nya 1, akhirnya didapat nilai A sama dengan 1,5. Nah, setelah didapat nilai A dan B, masukkan ke dalam persamaan umum. Y bar sama Y cap sama dengan 1,5 ditambah X. Gitu ya, karena B-nya 1. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, nah ini estimasinya untuk rata-rata, untuk mencari errornya. Nah, tadi udah dapat seperti ini ya. Y cap sama dengan 1,5 ditambah X gitu ya. Nah, di sini X-nya 1, berarti Y cap-nya 2,5. 2,5 dikurang 2, 0,5 dan seterusnya. Ternyata dengan setengah rata-rata errornya itu 0 gitu ya, lebih pasti ya. Karena akhirnya kan
datanya menjadi terkelompok dua ya, terbagi dua. Dan Bu, apa mungkin ada yang lebih dari 0? Bisa jadi gitu ya, bisa jadi ada dari 0. Oke, ini persamaan garisnya sama seperti tadi buat scatter plot, dan hati-hati membuat garisnya ini sebagai ilustrasi saja, membantu bahwa memvisualkan benar-benar data kita itu membentuk garis lurus gitu ya. Oke. Next. Nah, cara yang ketiga itu adalah metode kuadrat terkecil atau tadi disebut dengan OLS ya. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mengestimasi koefisien atau parameter regresi, yaitu nilai A dan B. Pada dasarnya, prosedur metode kuadrat terkecil ini adalah memilih nilai A dan B sedemikian rupa sehingga jumlah dari E kuadrat sekecil mungkin. Kalau kita misalkan dalam sebuah pernyataan atau persamaan matematis, maka Q sama dengan sigma N, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, EI kuadrat. Ya. EI itu kan Y dikurang Y cap, gitu. Kemudian didapatlah karena Y cap-nya A min B X1 didapat dengan persamaan yang ketiga. Oke. Nah, kalau untuk metode kuadrat terkecil, ini kan tadi bagaimana konsep dasarnya itu adalah meminimumkan jumlah kuadrat error gitu kan, dengan memilih parameter A dan B yang paling kecil mendapatkan jumlah kuadrat errornya gitu ya. Nah, nilai minimum kuadrat error itu akan diperoleh ketika turunan pertamanya sama dengan 0 gitu ya. Turunan pertama baik terhadap A ataupun terhadap B itu sama dengan 0. Nah, dengan menurunkan persamaan Q sama dengan sigma YI min B XI dikuadratkan, kemudian diturunkan terhadap B dan terhadap A, maka kemudian diperolehlah persamaan untuk mendapatkan koefisien B itu sama dengan N sigma XI dikurangi sigma XI kali sigma YI. Dibagi dengan N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Nah, setelah mendapat B, maka masukkan ke rumus yang A. A sama dengan Y bar dikurangi BX bar gitu ya. Y bar dan X bar itu adalah rata-rata dari setiap variabel yang kita kaji. Contohnya seperti ini. XYI nanti teman-teman bisa menghitung ya, mendapatkan B-nya, masukkan ke dalam rumus yang tadi, yang ini. Nah, yang ini. Ya. Sampai diperoleh nilai A. Kemudian cari nilai errornya. Ini dibuat garis kuadrat terkecilnya, garis regresinya, gitu ya. Nah, R square itu adalah koefisien determinan. Ya, koefisien determinan diperoleh dari mana? Nilai kuadrat dari koefisien korelasi. Nah, kita bisa lihat di sini garis regresi yang terbentuk dari 3 metode pendekatan untuk menghitung koefisien regresi. Yang hitam, nih, freehand method. Kemudian yang linear pakai MKT. Yang kuning ya. Kemudian linear dengan metode setengah rata-rata. Perbedaannya tidak terlalu jauh ya.
kalau dilihat dari gambar ini. Namun kalau harus memilih sepertinya memang yang lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya itu antara yang lini MKT dan metode setengah rata-rata ya. Nah, dari sini kita melihat di mana sih sebenarnya posisi dari persamaan itu gitu ya. Data empiris yang biru itu adalah data empiris kan ya. Nah, garis regresi itu kan titik yang sebenarnya diharapkan gitu kan. Karena diharapkannya membentuk garis lurus gitu. Nah, maka kemudian jarak antara yang biru dan yang merah itu merupakan errornya atau residualnya, Y cap dikurangi Y. Kemudian jarak antara yang biru gitu ya, ketika kita melihat skalanya dari Y, maka dia melihat jaraknya juga ukurannya. Nah, kemudian yang A itu adalah konstanta gitu ya. Nah, alfa A atau alfa adalah titik potong dengan sumbu Y disebut sebagai intercept atau konstanta. Tadi ya sudah saya sebutkan. Dan B itu adalah koefisien regresi dimaknai sebagai perubahan tambahan atau pengurangan nilai sebesar B pada Y jika X berubah 1 unit gitu ya. B lebih dari 0 pada saat X menuju tahingga dan Y menuju tahingga. Prediksi Y menggunakan persamaan garis harus dipenuhi bahwa nilai-nilai X harus dalam domain X. Jadi nilai X independen itu, variabel independen itu harus tidak keluar atau sesuai dengan domain X-nya. Oke, kemudian di sini ada koefisien determinasi. Apa koefisien determinasi ini? Ini adalah ukuran yang mengkaji kemampuan model regresi memprediksi atau menjelaskan suatu hasil atau outcome dalam regresi linier ya. Lebih spesifik, R kuadrat ini menunjukkan proporsi dari varians dari variabel dependen Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi linier pada variabel prediktor gitu ya. Nah, misalkan ada nilai R kuadratnya 0,98, artinya varians atau dari variabel Y dapat dijelaskan oleh model atau keragaman dari variabel X sebanyak 98% gitu ya, dan persentase tersebut merupakan persentase tertinggi seperti itu ya. Nah, ini nilai R yang tinggi merupakan petunjuk bahwa model fit pada data, walaupun interaksi kecocokan model fit tergantung pada masalahnya. Mungkin kalian bertanya-tanya, menguji fit tidaknya itu bagaimana? Itu nanti di Metstat 2 ya, atau di Statmat. Baru teman-teman akan melakukan atau mengenal pengujian hipotesis gitu ya. Nah, ketika R-square-nya sama dengan 0, karena regresi linier didasar pada tingkat kecocokan model, maka R-square-nya itu diharapkan setinggi-tingginya. Ketika R-square-nya lebih dari 0, walaupun X prediktor dan Y-nya tidak menampakkan hubungan, gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita amati atau antisipasi dalam penentuan koefisien determinasi. Nah, di sini ada contoh hubungan antara koefisien B regresi dan koefisien korelasi Rx kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, B adalah koefisien regresi Y sama dengan A tambah BX, X sama dengan A aksen tambah B aksen Y. Contohnya, contoh soalnya seperti di tabel, hitung Y sama dengan A tambah BX, gitu ya. B-nya diperoleh 1,0372.
Teman-teman, ini kita coba menggunakan OLS nanti ya. Apakah nilainya sama atau mendekati atau bagaimana ya. Sehingga dari persamaan tadi, dari kondisi tersebut diperoleh 0,9921 yang artinya 99,21% apa namanya di sini variabelnya nggak ada ya. Variabel X mampu menjelaskan atau mampu memprediksi variabel Y dalam kajian tersebut. Oke, itu materi hari ini. Silakan dikerjakan latihannya. Lanjut dari soal tugas, ya, menggunakan data berat badan dan tinggi badan dan sesuaikan dengan materi materi yang dimintanya ya, pertanyaan-pertanyaannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita lanjutkan dengan diskusi dan latihan.